Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, hidup, diberikan kesempatan hidup untuk menikmati surganya Ramadan. Untuk mensyukuri nikmat ini, marilah kita ngaji bersama kitab Khulasah Nurul Yakin, ringkasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi siratih sayyidil mursalin, sejarah perjalanan hidup pemimpin para utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kitab Khulasah Nurul Yakin dibuka halaman 3, muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dhari amin. Fid dharaini amin. Muqaddimatun, pendahuluan. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Timbul pertanyaan, ya Ustadz, kenapa kalau Allah itu Maha Penyayang, kok hambanya ada yang disiksa? Kok diberi punishment? Karena dengan memberikan kabar akan siksaan, manusia akan menghindari hal-hal yang dilarang. Kalian nanti yang lambat akan disuruh berdiri selama 1 bulan. Semisal cenderung kalian akan berlomba-lomba masuk dalam pengajian agar tidak lambat. Kenapa? Karena ada punishment, siksaan. Tujuan Allah memberikan siksaan bukan agar kita menjauhi Allah, tapi justru agar kita lebih mendekat kepada Allah, meskipun karena takut akan siksaannya. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah, milik Allah. Segala puji milik Allah, alladzi, yang hada, yang Dia memberi petunjuk, ibadahu, pada para hambanya, biqisosil ghabirin, dengan kisah-kisah orang-orang dahulu, orang-orang yang sudah lewat. Hikmah mempelajari kisah-kisah, khususnya kisah mutiara, kisah Nabi Muhammad, agar kita mendapatkan petunjuk. Tanpa belajar kisah,
kita tidak akan bisa merangkai kisah yang indah. Kisah indah orang-orang terdahulu tujuannya agar kita bisa mengikuti. Maka sangat penting belajar sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alaha, dan Allah menjadikan kisah itu, wa ja'alaha, dan menjadikan kisah itu ibratan, pelajaran, littabi'in, bagi orang-orang yang mengikuti. Kisah itu hadiah, tuntunan untuk siapa yang mau mengikuti. Yang tidak mau mengikuti tidak akan bisa mengambil manfaat. Sampai kapan kisah itu bermanfaat? Ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Sampai hari pembalasan. Wassalatu wassalamu, adapun salawat dan salam ala sayyidina, atas pimpinan kita Muhammad, Nabi Muhammad. Kita boleh memanggil pemimpin kepada presiden, kepada wali kota, apalagi kepada Nabi Muhammad. Apa bahasa Arabnya pemimpin bagi Nabi? Adalah sayyid. Ala sayyidina, maka sepantasnya kita memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan mulia, yaitu sayyidina. Ala sayyidina Muhammadin, atas pimpinan kita Muhammad. Alladzi, yang kanat, yang ada, hayatuhu, kehidupannya, mamlu'atan, dipenuhi, bimakarimil akhlaki, dengan budi-budi yang mulia. Pekertinya nanti di belakang. Wa mahasini sifatih, dan karakter-karakter yang indah. Budi pekerti yang mulia dan karakter-karakter yang indah. Kalau pengen indah, ikutlah yang indah. Kalau pengen baik, ikutlah yang baik. Siapa yang tidak pernah salah? Dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi risalah. Semua orang pasti salah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan, diucapkan, ditetapkan oleh Nabi Muhammad semuanya benar. Maka kalau kita membaca sejarah Nabi, jangan ragu untuk mengikuti. Gak usah ragu lagi. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Alladzi, yang ittakhadhu, yang mereka menjadikan siratahu, sirah Nabi, perjalanan Nabi, nibrosan, penerangan, nibros, linashriddin, untuk menyebarkan agama,
hatta wasalu, sampai mereka pada, hatta wasalu, sampai mereka pada, ila jidarisin, pada dinding Cina, tembok Cina, ila jidarisin, pada tembok Cina, syarqon timur, wa qalbih arubah, dan titik negara Eropa, Ghurban barat, negara Eropa, Ghurban barat. Kita kalau benar-benar mengikuti Nabi, maka kita akan sampai pada ilmu yang menguasai tembok Cina dan ilmu Eropa. Maksudnya apa? Kita akan menjadi insan yang paling mulia, baik menurut orang-orang timur maupun orang-orang barat. Allah. Wa ba'duh, dan setelah itu, ya Allah, falamma kanat, maka tatkala ada siratul rasulih, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbarah muhadzibin, hal yang sangat berpengaruh, hal yang sangat berpengaruh, lin nufus, membersihkan jiwa. Muhadzib ini artinya membersihkan, lin nufus, pada jiwa-jiwa, al-jamihati, yang sering lari, wa a'zamah madrasatin, dan madrasah paling mulia, paling agung, taurisu, yang menanamkan fi nufusin nash'ih, pada jiwa-jiwa yang berkembang, pada jiwa-jiwa yang tumbuh, menanamkan al-imanah al-qawiyah, iman yang kuat, wa asyi'atahu, dan menyinari keimanan, as-sahihatah, yang tepat, wa quwwatal iradati, dan kekuatan cita-cita, wal istimsakah, dan berpegang teguh, bil haqqi, dengan hak, wat tahalli, dan menghiasi, bi asyrafil akhlaki, dengan budi yang luhur, wa akramil khisali, dan pekerti yang mulia. Ra'aitu, saya melihat, an ulakhisah, untuk meringkas, li talamidil madarisih,
untuk santri-santri madrasah li talamidil madarisi, untuk para santri madrasah al-ibtidaiyati, pemula, meringkas durusan pelajaran min siratihi, dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilughatin, dengan bahasa, yashulu, yang mudah, alal muallimi, atas muallim, atas guru. Muallim itu guru. Tadrisuha, mengajarkannya. Wa alat tilmidhi, dan mudah atas tilmid, santri. Fahmuha, memahaminya. Wanutkuh, dan menceritakan, biha, sejarah Nabi atau sirah Nabi. Ketika diketahui bahwasanya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penting untuk membersihkan jiwa yang seringkali berdosa, setelah diketahui bahwasanya sirah Nabi adalah madrasah yang paling mulia, yang bisa menumbuhkan keimanan, menguatkan keimanan, bisa menyinari keimanan yang benar, bisa memberikan kekuatan pada cita-cita, bisa memberikan hiasan akhlak budi pekerti yang mulia. Maka dari itu, ketika sejarah Nabi ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, maka Syekh Umar Abdul Jabbar berinisiatif, berkeinginan untuk meringkas sejarah Nabi agar mudah dipelajari oleh santri pemula, agar mudah diajarkan oleh muallim. Jadi tujuan dikarangkannya kisah kitab Khulasah ini dikarang oleh Syekh Umar bin Abdul Jabbar, tujuannya agar bermanfaat bagi orang-orang, khususnya yang pemula ingin mengenal Nabi, dan juga agar mudah diajarkan. Ini ringkasan. Kitab sirah itu adalah pelita. Pelita itu adalah lampu untuk menyinari jiwa kita. Tujuannya itu mempelajari ini. Wa qad ikhtartuh, dan saya memilih, dan sungguh saya memilih, minal kutubit tarikhiyatih, dari kitab-kitab sejarah, kitab Nuril Yakin fi Siratih Sayyidil Mursalin, kitab Nurul Yakin artinya cahaya keyakinan, fi Sirati Sayyidil Mursalin, berkah mempelajari sirah Sayyidil Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ta'lif al-marhum, karya al-marhum Al-Hudari-Bik. Jadi kitab ini asal mulanya karyanya almarhum Al-Hudari-Bik
kemudian diringkas oleh Ustadz Umar Abdul Jabbar. Diringkas. Kenapa memilih kitab Al-Khudaribik? Li'timadihi, karena beliau berpegang fir riwayatih, dalam riwayat, alal Qur'ani wal hadithi, atas Al-Qur'an dan hadis. Kita berpegang teguhlah kepada tokoh yang sering belajar Al-Qur'an dan hadis. Kalau hanya belajar yang lain, tidak pantas dijadikan pegangan dalam agama. Kalau dalam ilmu yang lain boleh berpegang teguh kepada siapa yang ahli di bidang otomotif, siapapun boleh berpegang teguh kepada orang yang ahli di bidang listrik, kepada siapapun boleh. Tapi kalau berpegang teguh kepada orang yang tujuannya ingin mencari agama, berpegang teguhlah kepada orang yang sering belajar Al-Quran dan hadis. Seperti Syekh Abdul Jabbar berpegang teguh kepada Al-Khudaribik. Kenapa? Karena Al-Khudaribik, Syekh Al-Khudaribik ini orang yang berpegang teguh sering mempelajari Al-Quran dan hadis. Wa syuhratihi, dan beliau terkenal bainal amih wal khasih, di antara orang awam dan orang khusus. Orang khusus itu siapa? Para ulama. Wa tanazzuhihi, dan bersihnya beliau an atifatail hubbi wal budi, dari perasaan cinta dan benci. Kalau mau belajar, carilah orang yang tidak terkenal membenci dan tidak terkenal terlalu mencinta. Kenapa? Karena kalau orang terkenal terlalu mencinta, dia akan menutupi kesalahan-kesalahan. Kalau terkenal membenci, dia akan mengindahkan hal-hal yang salah. Cinta itu buta. Ya. Seseorang kalau sudah cinta, yang salah kelihatan indah. Kalau orang terlalu membenci, yang tidak benar menjadi benar. Jadi harus netral dalam menyampaikan sejarah Nabi Allah. Allati, yang doat yang sia-sia, ma'ahuma, beserta cinta dan benci. Terlalu cinta dan terlalu benci ini hal yang negatif, bisa menghilangkan hal yang positif. Sia-sia al-faidatu, apa faidah? Minas siyarih, dari perjalanan Nabi.
Jadi hal yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin menyampaikan sejarah, pertama tidak terlalu melebih-lebihkan, tidak boleh mengurangi. Ini amanah ilmiah, amanah keilmuan. Allah. Fa inna atifatal hubbi, karena perasaan cinta, taj'aluh, bisa menjadikan kullama, setiap apa, laisah bihasanin, yang tidak baik, hasanan menjadi baik. Jadi cinta itu bisa menipu yang tidak baik menjadi baik. Cerita sedikit, meskipun ini muqaddimah. Di muqaddimah itu sebenarnya tidak boleh bercerita, namanya pendahuluan. Ada seorang majikan marah kepada pembantunya, marah besar. Dahunya Gus Baha ditegur oleh Gus Baha. Majikan itu marah kepada pembantunya karena pembantunya tidak cantik. Coba pembantunya cantik, kulitnya putih, ya, menawan, pasti dimaafkan. Oh, gak apa-apa. Berarti marah bukan karena kesalahan, tapi karena pembantunya tidak menawan, tidak objektif. Berarti cinta bisa membuat seseorang menjadi buta. Benci begitu pun bisa membuat orang menjadi buta. Kalau sudah benci, jangankan kesalahan yang dilakukan, kebaikan pun menjadi kesalahan. Ada orang jamaah dahuluan, kebetulan yang melihat pembencinya, oh, mau kemana, masih lama iqamah, datang duluan. Namanya orang benci, benar pun menjadi salah. Oleh karena itu, apabila kita melihat kesalahan, bisa jadi bukan itu sebuah kesalahan, tapi karena kebencian kita melihat kebaikan menjadi kesalahan. Wa tajtahiduh, dan memaksa, fi ta'wilil hadis, di dalam menakwil hadis-hadis atau memahami hadis-hadis, biwajhin, dengan cara laisah, yang tidak ada, fihi, di dalamnya, ghadadotun, kerendahan, hatta ma, menuju apa, ada, yang mengantarkan, minha, dari gododoh, dari kerendahan, ila suquti fa'ilihi, menuju gagalnya pelaku, wa khaybatihi, yakni kegagalan pelaku, sama, yakni kegagalan pelaku. Orang yang terlalu cinta sehingga tidak melihat hal yang kurang, itu biasanya menyebabkan pada kegagalan. Makanya kita harus kuat hati kita agar melihat yang benar menjadi kelihatan benar, melihat yang salah kelihatan sah. Apa doanya agar yang benar kelihatan benar,
Yang salah kelihatan salah. Doanya apa? Rabbana arinal haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar dengan kelihatan benar, dan berilah kami rezeki untuk dapat mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami hal yang salah dengan kelihatan salah, dan berilah kami rezeki untuk dapat menghindarinya. Makanya perbanyak doa itu agar tidak salah persepsi, salah pandang. Kelihatannya cantik, ternyata tidak begitu. Profil WA-nya cantik, setelah ketemuan kok mengecewakan. Jangan tertipu. Khawatir sebelum dijadikan profil atau status itu sudah diedit. Semoga kalian yang bisa memilih pilihan yang tepat. Bukan hanya kepada pasangan, tapi kepada hal-hal yang kalian impikan. Memilih ilmu yang tepat sesuai dengan keahlian kalian. Memilih apapun itu. Kita hanya bisa memilih petunjuk dari Allah. Wa atifatal karahati, dan sungguh perasaan benci tad'u, bisa menarik ila diddalikah, kepada hal kebalikannya, kebalikan itu. Fataja'aluh, maka benci bisa menjadikan, fataja'aluh, maka benci bisa menjadikan al-hasanah hasan, qobihan pada jelek. Yang hasan itu artinya bagus. Yang bagus, yang baik bisa kelihatan buruk apabila dilihat oleh mata yang membenci. Tidak ada kata indah bagi pembenci, dan tidak ada kata buruk bagi pencinta. Buruk dan indah itu tergantung siapa yang melihatnya. Kalian kelihatan tampan, kalau yang melihat itu saya. Tapi kalau yang melihat kalian pembenci kalian akan kelihatan jelek. Coba kalian tanya kepada ibu kalian tampan atau jelek? Pasti akan menyampaikan bahwa kalian adalah lelaki paling tampan sedunia. Kenapa? Karena rasa cinta ibu menutupi semua kekurangan kalian. Oleh karena itu, bukan karena jelek atau buruk, tapi apakah yang melihat itu benci atau cinta. Seorang syekh, seorang guru, seorang yang sangat soleh, itu pasti buruk di mata pembenci. Sebaliknya, seorang pencuri, seorang pembunuh, di mata teman dan sahabatnya dia adalah pahlawan. Wa tastambituh, dan mengeluarkan apa benci, minal khairih, dari hal yang baik, syarron, hal yang buruk. Yang putih kelihatan hitam, yang hitam kelihatan putih. Semuanya serba penipu bagi orang yang buta. Oleh karena itu, kita sangat beruntung mempelajari Khulasah Nurul Yakin yang referensinya sangat membuat kita yakin.
Khulasah Nurul Yakin ini referensinya sudah membuat kita yakin karena bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendapat yang keluar dari Al-Quran dan hadis jangan diubris, jangan diikuti. Waqad al-haqtu, dan sungguh kami menyertakan, ini dijadikan pelajaran ya. Ketika kita membenci seseorang, mungkin bukan karena dia berbuat salah, tapi karena hati kita masih penuh dengan salah. Berarti yang harus diperbaiki bukan orang yang kita lihat, tapi hati yang melekat dalam diri kita. Oleh karena itu, kalau ingin melihat semuanya indah, perbanyaklah membaca istighfar. Insya Allah semuanya menjadi indah. Bikulli darsin, di setiap pelajaran, khulasotahu, ekstraknya, ringkasannya, gambaran sepintas, ekstrak, saripati ya. Kalau dikir itu saripati, ekstrak. Fa as'alullaha, maka aku memohon kepada Allah, ayyaja'alaha, agar menjadikan kitab ini makbulatan, diterima, memberi enak, mudah, menulis mudah, berceramah mudah. Yang sulit apakah diterima atau tidak. Saya mau nulis dalam 1 jam 5.000 kata, dan dalam 1 minggu saya akan mencetak buku. Mudah, tapi apakah bukunya akan diterima di masyarakat? Itu yang sulit. Apakah menarik perhatian umat untuk dibaca? Itu yang sulit. Makanya ikhlaskan hati kita agar ilmu kita diterima oleh Allah, oleh masyarakat. Wa khalisatan, dan murni, liwajhil karim, untuk keridhaan Allah yang mulia. Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, alama yasa, atas apa yang dia kehendaki, qadirun, ialah kuasa, mampu. Allah qadir, mampu. Kalau kita lemah, doif, insan yang lemah, maka jangan sok kuat. Wabil ijabati, dan dengan mengijabah, merespon, jadirun, ialah pantas. Allah pasti menerima doa kita. Umar Abdul Jabbar, penulis Umar Abdul Jabbar. Sekarang kita masuk kepada sirah Nabi. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ad-darsul awal, adapun pelajaran yang pertama, min hayati Rasulillah, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammadun, ialah pimpinan kita Muhammad. Huwa, adapun Nabi Muhammad, Rasulullah, ialah utusan Allah.
ilan nas, untuk seluruh manusia. Bukan hanya nabinya orang Arab, bukan hanya nabinya orang Amerika, bukan hanya nabinya orang Saudi, Yaman, Madinah, bukan hanya nabinya orang Surabaya, tapi juga nabinya orang Madura, Papua, semuanya. Nabi Muhammad adalah milik kita semua. Kafatan, seluruhnya. Wa akhirul anbiya, dan penutup para nabi. Sudah gak ada nabi lagi, jangan ngaku menjadi nabi. Kalau jiplak nama boleh, Muhammad Gufron Hidayatullah boleh, tapi sekedar nama, jangan mengaku nabi. Ada yang namanya Ahmad, Muhammad, itu nama saja. Untuk gelar nabi sudah ditutup. Wa imamur rusulih, dan pimpinan para utusan. Kalau ada yang mengaku nabi, cuekin aja. Ja'ah, datang nabi. Nabi datang apakah membawa oleh-oleh kurma, atau membawa oleh-oleh semangka, atau membawa oleh-oleh es doger? Diminum, geleg mumpung puasa. Siapa yang masih puasa? Nabi Muhammad datang bidinil Islam, Islami, dengan agama Islam. Agama yang benar hanya menurut Allah, tapi menurut manusia banyak. Namanya manusia macam-macam pikirannya. Inna dinah indallahil, agama yang benar di sisi Allah hanyalah alladzi, yang la yakbaluh, tidak menerima, Allahu, siapa Allah, yaumal qiyamati, di hari kiamat, dinan, agama, ghairahu, selain Islam. Siapapun boleh beragama, terserah mau agama apa, tapi nanti ketika berjumpa dengan yang maha kuasa, hanyalah Islam satu-satunya yang diterima. Mau agama Kristen boleh, mau agama apapun boleh, tapi jangan menyesal nanti di akhirat karena tidak ada yang diterima kecuali Islam saja. Wa huwa, adapun nabi, min nasli sadati Quraisyin, ialah keturunan pimpinan-pimpinan Quraisy. Asrofih qabilatin, suku mulia, kabilah mulia, fi Makkah al-Mukarramah, di Mekah Mukarramah. Latar belakang Nabi Muhammad di masa kecil seorang yatim piatu, seorang pengembala kambing, seorang pedagang karyawan, tapi berkat kejujuran, keikhlasan, dan akhlak mulianya, latar belakangnya yang meskipun seperti itu dirubah oleh Allah menjadi orang yang paling mulia. Jangan pernah melihat latar belakang seseorang, tapi lihatlah masa depan seseorang. Latar belakang tidak menjamin dia mulia atau tidak, tapi lihatlah bagaimana dia ke depannya. Kamu dulu seorang petani, saya tidak mau berteman.
Bisa jadi si petani ini nanti menjadi orang yang lebih mulia. Jangan pernah bercerita latar belakang seseorang. Lihatlah masa depannya. Nabi Muhammad keturunan mulia suku Quraisy. Wa yattasilu dan bersambung nasabuhu nasabnya bi Ismailah kepada Ismail alaihi salam bin Ibrahim putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Khulasah ringkasan asilah niki asilah ini soal ini ujian nanti di kelas. Sekarang nggak usah ujian. Apa mau ujian? Ambil pulpen, ditutup kitabnya. Nggak usah ya. Langsung Al-Khulasah ringkasan. Sayyiduna Muhammad, Nabi Muhammad, huwa dia Rasulullah ialah utusan Allah ilan nasi ajmain kepada manusia seluruhnya. Ja'ah datang biddinil Islam dengan agama wa huwa adapun nabi Arabiyun ialah orang Arab. Maka jangan benci orang Arab karena nabi orang Arab. Kalaupun ada di antara mereka yang tidak berperilaku sopan, maka jangan benci sukunya, tapi benci perilaku. Quraisyun, orang Quraisy, Adnaniyun, keturunan Adnan. Nasabuhu, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wafatu waladihi, dan kisah kewafatan orang tuanya. Satu, waliduhu ialah ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah. Nama ayahnya Aminah. Cukup. Ini kalau dilanjutkan nyanyi nanti. Hataman ini. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuhu, adapun ibundanya Aminah ialah Aminah binti Wahab, putri Wahab bin Abdi Manaf, putra Abdu Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi Abdullah dan Aminah itu 6 pupu menikah. 6 pupu. Sepupu saja boleh menikah. Jadi kalau kalian semisal punya sepupu cantik, eman kalau dinikahi oleh orang lain. Nikahi sendiri. Jadi Abdullah itu 6 pupu dengan Sayyidah Aminah. Menikah, kemudian melahirkan orang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fatajtami'uh, maka berkumpul ummuhu, nasab ibundanya, ma'awalidihi, beserta abahnya Abdullah, ma'awalidihi, beserta abahnya, fi jaddihi, di kakeknya, al-khamisih, yang kelima. 5 pupu. 5 pupu. Berpupu-pupu berarti. Wa huwa, adapun kakeknya, Kilab ialah Kilab.
walaqad tuwfiyah dan sungguh wafat waliduhu siapa abahnya, wa huwa adapun Nabi fi batni ummihi masih dalam kandungan umminya, wa umruhu adapun umurnya thamaniya asyarah ialah 18 sanatan tahun. Jadi ayah Nabi ketika wafat umur berapa? 18 tahun. Berarti menikah kurang lebih berumur berapa berarti? 17, 18 ya. Ini yang kelas 12 sudah umur berapa ini? ikut sejarahnya Sayyid Abdullah. Lebih baik mana? Seseorang nikah muda atau berzina? Nikahmu muda menurut Islam, tapi menurut orang jangan, nanti tidak sukses di dunia, belum tentu selamat di akhirat. Kalau sudah dikhawatirkan berzina, lebih baik dinikahkan. Oh. Ini sesuai urutan ini. Wadufinah dan dimakamkan Sayyid Abdullah bil Madinah di Madinah, walam yatruk dan dia tidak meninggalkan lahu untuk Nabi syai'an apapun minal mal, syai'an sedikit pun minal mal dari harta. Jadi Sayyid Abdullah ketika wafat tidak mewariskan harta sama sekali. Yang diwariskan hanyalah akhlak yang mulia. Jadi Nabi Muhammad ditinggal wafat masih di kandungan, tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Yatim. Wiladatuhu wa rada'atuhu. 3 kelahiran Nabi, halaman 8 langsung. Wiladatuhu kelahiran Nabi, wa rada'atuhu dan susuan Nabi. Kepada siapa Nabi nyusu? Ya, nanti ada jawabannya. Kapan Nabi lahir? Ulidal wulidah dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tentang Nabi menjadi syair, menjadi lagu ya. Bi Makkah, di Mekah. Lahir di Mekah. Kapan? Yaumal Isnain, hari Senin. Atsaniyah asyarah, tanggal 12 min Rabiul Awal, Rabiul Awal. Fi min Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Amal Faili, tahun gajah. Jadi Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah.
Kok bukan tahun sapi atau tahun kerbau atau tahun kambing? Kenapa? Wasumiyah, dan dinamakan amuh wiladatihi, tahun kelahirannya, tahun kelahiran Nabi, amal faili, tahun gajah, li'anna malikal habsyah, karena raja Habsyi, Utopia ya, arsalah, mengutus, amah wiladatihi, tahun kelahiran Nabi, jaisan, tentara, ila Makkatah, ke Mekah, menuju Mekah, lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi keinginan beliau mengirim pasukan untuk menghancurkan Ka'bah, agar orang-orang ziarahnya bukan ke sana tapi ke negerinya sendiri. Iri, hasud. Hasud itu bisa merusak segala-gala. Seperti Raja Habsyi mengutus seseorang tentara untuk menghancurkan Ka'bah karena iri, hasud. Kenapa orang-orang tidak ke negerinya tapi ke negeri Mekah. Wa kana, dan ada, fihi, di dalam tentara itu, filun, apa, gajah, adimun, yang besar. Fa ahlakah, maka menghancurkan Allahu, siapa Allah, al-jaisyah, tentara, ikroman, karena memuliakan, liwiladatin Nabi, atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang mengganggu kelahiran Nabi. Ada tentara mau datang, langsung dimusnahkan oleh Allah. Buah-buahan langsung berbuah. Orang yang mau mencelakakan langsung dimusnahkan. Karena akan kedatangan Nabi yang paling mulia. Wa arda'athu, dan menyusui pada Nabi, ba'da ummihi, setelah bundanya, setelah uminya, menyusui pada Nabi, Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapa Thuwaibah al-Aslamiyah? Semoga Allah meridhoinya, karena telah menyusui Nabi kita. Khadimatu ammihi, pelayan pamannya, Abu Lahab. Awalnya Abu Lahab ini senang kepada Nabi. Abu Lahab, ponaanmu lahir, alhamdulillah. Kalau begitu saya utus, saya merdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah untuk merawatnya, menyusuinya. Senang. Tapi karena Nabi sukses menjadi pemimpin, iri. Yang awalnya orang-orang kafir Quraisy itu mengikuti Abu Lahab, kemudian beralih kepada ponaannya ini. Iri kan? Akhirnya benci. Benci karena posisinya tergantikan. Oleh karena itu, sudah kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad itu menjadi keburukan di mata Abu Lahab, pamannya sendiri. Makanya kalau mempunyai nikmat jangan diceritakan, khawatir yang mendengar itu adalah orang yang membenci kita. Summa Halimah As-Sa'diyah, kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah.
ila ambalaghah, sampai pada umurnya arba'ah sanawatin, 4 tahun. Jadi Nabi Muhammad menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah sampai berumur 4 tahun. Nyusunya sampai umur 4 tahun. Lama ya. Tapi idealnya khusus Nabi. Idealnya umur 2 tahun. Wafatu ummihi, namanya hataman ya. Ini target 20 hari hatam. Kewafatan ibundanya, wa hadonatuhu, dan kepengasuhan Nabi. Diasuh siapa Nabi setelah wafatnya Aminah? Tuwufiyat, wafat ummuhu, siapa bunda atau ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, adapun Nabi, fisa disatih, ketika umur 6, ketika 6 min umrihi, dari umurnya. Jadi Sayyidah Aminah wafat ketika Nabi masih umur 6 tahun. Kapan wafatnya Aminah? Wahia, adapun beliau, roji'atun, kembali, minal madinatih, dari Madinah. Jadi Sayyidah Aminah ketika Nabi masih kecil sering dibawa ke Madinah, tinggalnya di Mekah. Wa qad dhahabat, Aminah berangkat, ilal Madinah, ke Madinah, li ziyarati qabri abihi, untuk berziarah ke makam ayah Nabi, abah Nabi. Jadi untuk menziarahi suaminya. Wa ma'aha, dan bersama Aminah, jadduhu, siapa? Adapun kakek Nabi, Abdul Muthalib. Jadi ketika mau berziarah ke makamnya Abu Thalib, Abdullah, Nabi, Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib jalan bareng-bareng untuk ziarah ke makamnya Sayyid Abdullah. Ziarahnya bareng-bareng. Karena kalau perempuan ziarah tidak boleh sendiri. Ya. Khawatir ada dimakan buaya. Jadi tidak boleh sebenarnya perempuan berangkat sendirian, takut kesepian. Wa qad dufinat, dan sungguh dimakamkan Sayyidah Aminah bil abwa, di abwa. Ya Allah, Nabi Muhammad sangat dramatis ya kehidupannya. Ditinggal ayah, ditinggal ibu, yatim piatu, tinggalnya hanya dengan kakek, kemudian ditinggal wafat lagi, tinggal sama paman. Wahia, adapun abwa, qaryatun, daerah bainal Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah. Siapa ujiannya yang lebih perih daripada ujian Nabi? Nabi Muhammad tidak makan 3 hari itu biasa, sampai perutnya diganjal dengan batu. Kalian seharian sudah mengeluh, cemen. Ya, nggak ada bandingannya dengan ujian Nabi. Nabi hanya makan sahur kurma 3. Kalau saya kurang, kalau kalian nggak tahu. Kalau kalian kurma 3, 4 atau 5, atau masih nambah nasi, minuman, roti, sosis, itu sudah siap sembarang. Itu sosis, susu dan lain sebagainya. Allah.
Fahadonat, kemudian menyusuinya, fahadonathu, kemudian menyusuinya atau merawatnya, bukan menyusuinya ya. Kemudian merawatnya. Sudah umur berapa Nabi kok disusui terus? Iya, kalau susunya fresh milk itu, Cimory. Kemudian merawatnya, jangan tertawa kalian. Masa kalian umur 16-17 masih nyusu? Kemudian merawatnya, merawat maksudnya ya. Ummu Aiman, siapa Ummu Aiman? Khadimatu abihi, pembantunya abahnya Abdullah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang lain boleh siap-siap untuk menikmati buka puasa. Sisakan 3 orang di sini untuk baca zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la